Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizya Rahma, NRP 193050009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi syarat konversi SKS mata kuliah Mikrobiologi Tanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrol mikroba dan lingkungan pada dekomposisi kayu di hutan gugur dari berbagai usia. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi merupakan proses perubahan secara fisik maupun kimiawi yang sederhana oleh mikroorganisme tanah dan bisa juga disebut dengan mineralisasi. Dekomposisi kayu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu mikroba, kondisi lingkungan, dan juga usia hutan. Selain itu, dekomposisi atau pembusukan kayu di hutan ini dipengaruhi oleh adanya dekomposer, pH, kelembapan tanah, komposisi kimia dari serasah, dan juga mikroorganisme tanah. Lalu masuk ke dalam analisis proses dekomposisi kayu. Dekomposisi kayu ini dimediasi oleh mikroorganisme, salah satunya yaitu jamur, khususnya Saffrotov. Jamur ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam proses dekomposisi. Jamur umumnya tumbuh di sekitar kayu yang telah mati, di serasah, dan juga di tanah. Nah, jamur ini mendegradasi selulosa dan lignin, sehingga membantu menghilangkan hemiselulosa dari kayu selama proses dekomposisi berlangsung. Proses dekomposisi oleh jamur ini dinilai lebih signifikan dibandingkan dengan bakteri. Namun kembali lagi, proses dekomposisi ini juga dipengaruhi oleh umur hutan. Kemudian masuk ke dalam metode penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di hutan dataran tinggi, tepatnya di Teluk Chesapeake, Maryland, Amerika Serikat. Penelitian ini ditempatkan di hutan dengan rentang usia sekitar 50-200 tahun. Lalu, untuk beberapa sampel pohon ataupun tanaman yang akan diteliti tergantung dengan usia hutannya. Ada dimulai dari usia hutan yang muda sampai usia hutan yang tua. Selain itu, dalam penelitian ini juga memerlukan beberapa data pendukung seperti data curah hujan tahunan rata-rata di kawasan tersebut. Lalu, dalam metode penelitian ini menggunakan metode pendukung seperti sequencing dan juga PCR kuantitatif untuk mengetahui komposisi mikroba pada tanah serta bakteri dan jamur pada proses dekomposisi. Lalu masuk ke dalam proses pengukuran faktor lingkungan dan kimia. Dalam proses ini harus melakukan beberapa tahap. Yang pertama yaitu melakukan pengukuran suhu tanah. Yang kedua, mengumpulkan data curah hujan dari stasiun geofisika wilayah terkait. Yang ketiga, melakukan pengukuran kandungan lignin dan kadar selulosa. Yang keempat, mengumpulkan sampel serasah yang diambil di lantai hutan dari masing-masing usia, seperti hutan dengan usia muda dari rentang 50-70 tahun dan tua dari rentang 120-150 tahun. Kemudian masuk ke dalam proses penelitian. Yang pertama, penelitian ini mengambil sampel dilakukan dengan cara mendirikan pancang kayu di setiap hutan, kemudian membuat tempat ataupun plot yang berukuran sekitar 2 meter kali 3 meter. Kemudian, tongkat kayu tersebut dimasukkan ke dalam tanah dan dibiarkan selama beberapa hari. Setelah itu, kayu tersebut diangkat dan dibersihkan dengan menghilangkan daun dan partikel tanah yang menempel. Setelah itu, tongkat kayu tersebut dipotong menjadi 4 bagian, lalu masuk ke dalam proses analisis di laboratorium, yang mana nanti 4 bagian batang ini dimasukkan ke dalam labu takar yang berisi sekitar 50 mili larutan fosfat buffer selin atau PBS dengan konsentrasi kurang lebih 0,01 m. Setelah itu dilakukanlah ekstraksi dengan menggunakan sinar ultrasonik selama kurang lebih 7 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam inkubator pengocok dengan kecepatan 180 rpm
dengan suhu 30 derajat selama 1 jam. Setelah itu dilakukanlah pencucian yang mana dituangkan ke dalam sentrifugasi sebanyak 50 mili dengan kecepatan kurang lebih 4000 rpm selama 25 menit. Kemudian disaring melalui membran selulosa. Larutan yang telah tersentrifugasi dan membran selulosa ini kemudian disimpan untuk ekstraksi DNA. Konsentrasi ekstrak diukur menggunakan fluorometer qubit. Jika dihasilkan inhibitor dari ekstrak tersebut, maka dibersihkan menggunakan genomic DNA clean dan konsentrator 10 kit. Setelah itu, masuk ke dalam proses penghitungan kehilangan massa. Penentuan kehilangan massa pada proses dekomposisi kayu adalah dengan menimbang batang kayu, kemudian dikeringkan atau dimasukkan ke dalam oven dengan suhu sekitar 105 derajat Celcius selama kurang lebih 7 hari. Setelah itu, potongan kayu yang telah ditimbang dan di oven dilakukanlah perhitungan dengan rumus sebagai berikut. Setelah melalui beberapa proses yang telah dijelaskan, didapatkanlah hasil. Yang pertama, dekomposisi kayu pada tegakan tua prosesnya lebih cepat terjadi daripada tegakan yang berusia muda. Yang kedua, kehilangan batang kayu tegakan hutan yang berusia muda berkisar 58% sampai 74% jauh lebih tinggi daripada tegakan hutan berusia muda. Lalu, dekomposisi kayu pada pohon yang tidak ditebang memiliki proses dekomposisi kayu mencapai 16 sampai 35%. Bisa dilihat pada gambar di samping, penambahan serasah daun juga mempengaruhi kehilangan massa kayu. Lalu, data di atas merupakan tabel curah hujan dan kondisi tanah. Hasil data parameter lingkungan baik yang diukur secara langsung di lapangan maupun dianalisis di laboratorium. Kedua data ini didapatkan langsung di lokasi penelitian pada masa percobaan sekitar tahun 2019. Tabel A menunjukkan suhu udara dan tanah, dan tabel B menunjukkan curah hujan dan kelembapan. Lalu kemudian tabel di atas juga menunjukkan hasil pengaruh variabel tanah, keberadaan bakteri, dan kelimpahan jamur pada laju dekomposisi kayu. Bisa dilihat dari hasil pH, maka dapat disimpulkan bahwa laju dekomposisi lebih cepat terjadi pada tanah yang memiliki pH yang lebih tinggi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa tingkat kehilangan massa yang tinggi pada proses dekomposisi terjadi pada hutan dengan usia muda. Lalu yang kedua, faktor lingkungan juga mempengaruhi proses dekomposisi kayu, salah satunya yaitu pH tanah. Yang ketiga, keberadaan serasah daun juga sangat mempengaruhi laju dekomposisi pada kayu. Mungkin untuk penjelasan tugasnya itu yang dapat saya sampaikan. Lanjut lagi ke penjelasan mengenai program holistik pemberdayaan dan pembinaan desa yang saya dan tim saya jalani kemarin. Saya dan tim saya mengambil judul yaitu implementasi sirkular ekonomi pengelolaan sampah organik dengan memaksimalkan pemilahan dari sumber serta pengelolaan sampah organik menggunakan larva BSF dan komposter skala komunal di Desa Kasomalang, Subang. Kegiatan PHP 2D ini dilaksanakan di Desa Kasomalang, tepatnya di Kabupaten Subang. Nah, program ini merencanakan pengelolaan sampah yang nantinya bisa menciptakan sirkular ekonomi yang bisa diterapkan di Desa Kasomalang tersebut. Lalu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaksana dari program PHP 2D ini. Adapun pengelolaan sampah yang diterapkannya yaitu pengelolaan sampah organik yang nantinya dimanfaatkan sebagai pakan maggot atau larva BSF. Nah, bisa dilihat di foto di samping, pada tahap awal pelaksanaan program, tentunya saya dan tim membangun terlebih dahulu rumah maggot atau larva BSF ini. Dalam kegiatan ini, kami juga dibantu oleh para warga dan organisasi pemuda sekitar, dari mulai belanja untuk bahan bangunan sampai
ke tahap pembangunannya kami melakukan semuanya secara bergotong royong. Nah, ini juga menjadi salah satu pemberdayaan kepada masyarakat sekitar untuk membantu menjalankan program PHP 2D ini. Lalu masuk ke dalam tahap pengelolaan sampah. Dalam program ini juga saya dan tim belajar untuk mengelola sampah dengan baik, terutama sampah organik yang masih bisa dimanfaatkan untuk pakan maggot atau larva BSF. Saya dan tim mengumpulkan sampah organik di pasar Desa Kasomalang Kulon. Nah, pada tahap awal sampah organik yang kami kumpulkan adalah sisa sayuran ataupun makanan yang berada di area pasar tersebut. Untuk percobaan pertama, kami hanya mengumpulkan sampah organiknya yaitu sekitar 2-3 karung saja. Selain itu, kami juga dibantu oleh organisasi pemuda sekitar yang diberi nama Pepeling atau Pemuda Pecinta Lingkungan. Lalu, setelah pengumpulan sampah organik di pasar, selanjutnya kami juga membuat komposter dengan metode fermentasi menggunakan M4. Nah, komposter ini nantinya akan digunakan sebagai pakan baby maggot atau bayi maggot awal. Nah, pemberian M4 ini pada sampah organik membantu proses fermentasi pada sampah organik. Setelah didiamkan selama kurang lebih 3 hari, hasil fermentasi sampah organik ini langsung bisa diberikan kepada bayi maggot. Nah, kenapa sih bayi maggot ini diberi makan dari hasil fermentasi sampah organik tadi? Kenapa tidak diberi makan sampah secara langsung? Nah, karena siklus awal maggot itu tidak bisa langsung diberi makan sampah organik secara utuh. Sampah organik yang akan diberikan harus dicacah menjadi cacahan yang sangat halus terlebih dahulu karena bayi maggot itu tersendiri belum bisa mencerna sampah organik secara langsung. Nah, maka dari itu untuk menggantikan cacahan sampah tersebut bisa juga menggunakan dengan fermentasi sampah organik. Kemudian setelah proses pembangunan sudah selesai, saya dan tim juga melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada warga sekitar mengenai pengelolaan sampah sekaligus perawatan maggot atau larva BSF ini. Warga diberi pemahaman mengenai pengelolaan sampah, yaitu menerapkan prinsip 3R di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, sampah yang nantinya terpilah dimanfaatkan sebagai pakan maggot. Jika berhasil, maggot ini bisa digunakan sebagai pakan ternak ataupun bisa juga dijual. Begitupun dengan kompos bisa dijadikan pupuk untuk tanaman warga dan bisa juga dijual. Nah, inilah tujuan kami, yaitu menciptakan ekonomi sirkular dari penerapan pengelolaan sampah di Desa Kasomalang Kulon. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.